Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang ada di rumah masing-masing atau jemaah Masjid Jami Pintar Jaya 1, yang saya muliakan, semoga amal ibadah antum semua diterima Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, dilipat gandakan pahalanya dan dijadikan sebagai manusia yang takwa. Alhamdulillah, syukur pada Allah, hari ini kita sudah beberapa hari puasa Ramadan 1441 Hijriah di tengah wabah pandemi Corona, dan semoga semakin meningkatkan pahala kita karena besarnya tantangan berimplikasi kepada besarnya pahala dari Allah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan curah buat junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita untuk jadi pemimpin yang adil. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya oleh rakyat yang telah dia pimpin itu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema, yaitu nilai sebuah amanah dan jabatan publik. Tema ini sangat penting di tengah-tengah wabah Corona di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini, karena ada kaitan antara kondisi masyarakat dengan pertanggungjawaban para pemimpin yang memangku amanah terhadap nasib rakyat yang terdampak karena kasus Corona ini, dengan pemutusan hubungan kerja, pengangguran yang bertambah, orang miskin yang makin susah, orang fakir yang sengsara, dan anak yatim yang sekarang entah bagaimana nasib mereka. Jadi ini ada kaitan dengan pemimpin yang mendapat amanah. Kita pahami dari surat Al-Baqarah ayat 183, tujuan puasa adalah agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa ya siapa saja? Rakyat yang bertakwa, pengusaha yang bertakwa, ulama yang bertakwa, intelektual yang bertakwa, pedagang yang takwa, termasuk pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Siapa pemimpin yang bertakwa? Pemimpin yang ketika diberi amanah mereka adil, mereka mengemban amanah secara adil. Dalam surat An-Nisa ayat 58, tadi di muka 5 saya bacakan, Allah memerintahkan kita untuk menunaikan amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian semuanya untuk menunaikan amanah, menunaikan amanah sepenuhnya sesuai dengan tanggung jawabnya, ila ahliha, kepada orang yang berhak menerimanya. Pemimpin menunaikan amanah kepada rakyatnya. Orang yang bekerja kepada satu perusahaan bertanggung jawab pada perusahaannya. Ya, kemudian sebuah lembaga negara, ya, pemimpinnya atau pejabatnya bertanggung jawab kepada rakyat yang dimana mereka ditunjuk sebagai pemimpin tersebut. Karena itu Allah berfirman, wa idza hakamtum bainan nas, kalau kalian menghukumi manusia, antahkumu bil adl, hendaklah kalian menghukumi dengan adil. Innallaha ni'ma ya'izukum bih, sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi nasihat kepada kalian tentang amanah ini. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah Maha
mendengar, lagi maha melihat. Nah, jadi inilah pemimpin yang takwa, yaitu yang adil, menunaikan amanah sesuai dengan porsinya. Kalau dia seorang pemimpin, dia amanah kepada seluruh rakyatnya. Seluruh kita dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kepemimpinan kita ini. Jadi orang yang bertakwa itu, kalau dia pemimpin, maka pemimpinnya memenuhi kriteria orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita tahu pemimpin itu bertakwa? Tentu saja pemimpin itu terkait dengan hablum minallahnya sangat kuat, sangat taat. Contoh ketika memilih siapa yang layak memimpin penaklukan Konstantin, maka disuruhlah semua tentara-tentara yang sangat kuat. Ditanyalah mereka, bukan ditanya bagaimana kuat mereka main pedang, bagaimana kehebatan bela dirinya, bagaimana senjatanya, mematikannya, bagaimana, tidak itu ditanya. Tapi ditanya, siapa di antara kalian yang tidak pernah telat sholat berjamaah ke masjid, berdirilah. Yang sering telat duduk saja, maka berdirilah banyak pemuda-pemuda. Kemudian ditanya lagi dari pemuda yang berdiri ini, siapa di antara kalian yang tidak pernah ketinggalan salat tahajud, maka berdiri. Yang pernah tinggal, duduklah. Maka semuanya duduk kecuali Muhammad Al-Fatih, maka dialah yang berdiri. Maka dengan pemimpin yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak pernah mengeluh kepada manusia karena senantiasa salat malam, berkeluh kesahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah meninggalkan salat malam, menghafal Al-Quran, bahkan menghafal Sahih Bukhari Muslim, menghafal kitab-kitab hadis, ya sudah tidak ada masalah terkait hablum minallahnya. Maka jadilah Muhammad Al-Fatih sebagai pemimpin penaklukan atas Konstantin. Maka dengan kepemimpinan Muhammad Al-Fatih, Konstantin bisa ditaklukkan. Inilah seorang pemimpin. Dia tidak ada lagi masalah urusan hablum minallahnya, tidak ada kendala lagi. Maka inilah pemimpin yang takwa, yang akan mengemban amanah, yang akan membela rakyatnya. Kalau kita tarik ke belakang sampai zaman Umar bin Khattab, maka contoh pemimpin yang ideal, yang mengemban amanah dan memangku jabatan publik dengan bertanggung jawab, sosok Umar bin Khattab ini tak ada duanya. Pernah juga setelah itu cicitnya Umar bin Abdul Aziz mencontoh sang oyang kakeknya ini, ya. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, maka beliau tidak bersyukur, beliau tidak bersyukur, beliau beristighfar, merasa ini musibah besar. Musibah telah melanda Umar bin Khattab dan keluarganya. Kenapa musibah melanda Anda, wahai Khalifah Umar? Karena barusan pagi-pagi orang-orang membayar saya jadi khalifah. Kenapa musibah? Karena ini beban berat, tanggung jawab tidak hanya kepada rakyat, tanggung jawab terhadap bahkan sampai kepada hewan sekalipun. Seorang pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban. Bagaimana nasib hewan? Adakah ayam yang kelaparan? Adakah kambing yang kelaparan? Adakah kuda yang terjatuh di jalan karena jalannya rusak? Ini khalifah akan dimintakan pertanggungjawaban. Bahkan Umar berkata, sekiranya ada satu pelepah, satu daun pelepah yang jatuh ke tanah pada saat umurnya belum saatnya jatuh, karena terzolimi sang daun itu jatuh, maka jatuhnya di Irak, maka Khalifah Umar yang di Madinah akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bayangkan, satu daun yang masih hijau, yang mestinya tidak jatuh, menjadi tanggung jawab sang khalifah. Beliau pun berkata, sekiranya ada sebuah keledai, ya, terjatuh di sebuah jalan di Irak, maka khalifah di Madinah dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa khalifah tidak meluruskan jalan tersebut sehingga keledai terperosok di dalamnya? Begini seorang pemimpin. Jangan bicara soal manusia. Pemimpin ini ketika orang-orang rakyatnya semua tidur nyenyak, beliau tidak bisa tidur nyenyak karena tanggung jawabnya kepada rakyat. Maka Umar setiap malam belusukan, dia mencari apakah ada rakyatnya yang kelaparan, yang tidak bisa tidur nyenyak karena menahan dingin sambil menahan perut yang sangat lapar. Berhari-hari belusukan bersama asistennya Asram, tidak ketemu juga. Akhirnya radius untuk belusukan di malam hari
Saat rakyatnya tidur nyenyak, khalifah tidak tidur nyenyak, mencari apakah ada rakyat yang kelaparan. Maka sampailah ke perbatasan jauh dari Madinah, mendapati satu rumah yang dilihat di situ ada seorang ibu yang sedang menenangkan anaknya. Umar dan asistennya mendengar dari luar, "Ibu lapar, ibu lapar." "Sebentar lagi makan nak, sebentar lagi." "Tapi udah lapar sekali Umi lapar." "Sebentar lagi makan nak." Akhirnya sampai anak tertidur. Maka Umar pun tertegun. Lalu setelah itu mengetok pintu dan mohon izin masuk. Setelah diizinkan masuk, kemudian dilihat, ya, "Wahai ibu, apa yang kau masak? Dari tadi anak-anakmu merintih minta makan, tak kau beri makan. Engkau hanya berkata sebentar lagi masak, sebentar lagi matang. Apa yang kau masak?" Lalu dilihatlah, "Ini yang saya masak. Ini yang saya masak." Pas dilihat periuknya berisi batu-batu. Bagaimana bisa matang batu yang dimasak? Maka Umar pun marah kepada sang ibu. "Wahai ibu, Anda telah zalim kepada anak Anda. Kenapa Anda membohongi anak Anda? Hoak ini. Ya, anak Anda sudah menunggu-nunggu, ternyata nggak matang-matang. Pantaslah nggak matang. Ini batu. Anda zalim kepada anak Anda." Kata ibu apa? "Wahai bapak, wahai kisanak, wahai musafir yang sedang singgah ke rumah saya ini, ya, memang saya telah zalim kepada anak saya. Tapi Khalifah Umar, pemimpin yang sangat zalim, dia enak-enakan tidur dengan perut kenyang malam ini, sementara kami kelaparan tak bisa tidur. Anak kami merintih, dia sedang enak-enak tidur nyenyak." Umar tidak marah, malah Umar bergetar hatinya. Oh, begitu ya pemimpin ibu Umar bin Khattab. Iya, memanglah dia pemimpin zalim, bengis dan sadis. Aku tak sudi dengan pemimpin seperti itu. Akhirnya Umar pun bergetar hatinya, pamit minta izin. "Wahai ibu, saya izin sebentar ya, saya keluar." Akhirnya Umar bin Khattab kembali ke Madinah dengan memacu kudanya secepat-cepatnya, sampai asistennya tak terkejar. Di perjalanan menuju ke Madinah, menuju Baitul Mal, ya, Asram ini merasakan di tengah malam yang bulannya terang benderang, bintang gemintang, kok ada hujan lebat. Merasakan hujan lebat, tapi bukan dari atas, tapi dari depan. Karena saking kencangnya Umar bin Khattab memacu kudanya, ya, terasa ada air. Kok air hujan tapi hangat-hangat? Tahukah itu air apa? Ternyata itu adalah air mata sang khalifah. Menangis terseduh-seduh sambil memacu kuda sekencang-kencangnya. Air mata mengalir dari depan, tentu saja dengan kuda yang cepat itu ke belakang. Maka asistennya merasakan air mata itu. Tak terkejarkan, menangis, merasa siksa neraka, merasa bahwa dia sudah di dalam api neraka jahanam. Akhirnya sampai ke Baitul Mal, cepat-cepat beliau mengambil beberapa karung gandum, mengambil, ya, paha onta yang sudah diawetkan, lalu beliau memikulnya. Kata asistennya, "Ya Khalifah, biar saya memikulnya, saya mengangkatnya." "Tidak, biar saya memikulnya." Umar pun meletakkan karung kurma, karung gandum dan daging itu di kudanya, memacu kuda sekencang-kencangnya. "Wahai Asram, engkau tidak bisa memikul dosa saya di akhirat nanti. Biarkan saya memikul sendiri." Dipacu kembali kuda sekencang-kencangnya sampai ke rumah ibu tadi. Ya, akhirnya Umar pun memberikan sekarung gandum dan juga makanan tadi. Dan langsung khalifah yang memasakkan makanan sampai matang, ya, daging dan gandumnya. Kata Umar, "Ya ibu, bangunkanlah anak-anak." Sekarang anak-anak pun bangun. Umar pun menyuapkan makanan itu kepada anak-anak tersebut sampai kegirangan, lalu tidur kembali. Kalau tadi sang anak tidur kelaparan, sekarang tidur dalam keadaan kekenyangan. Maka si ibu berkata, "Ya kisanak, siapakah Anda? Anda baik hati, tak kenal dengan saya, tiba-tiba Anda membantu begitu rupa. Anda orang yang sangat baik, tidak seperti Khalifah Umar yang sangat kejam dan bengis itu, yang zalim itu." Maka Umar berkata, "Wahai ibu, maafkanlah Khalifah Umar bin Khattab. Dia tidak tahu nasib ibu seperti ini."
Lalu ada siapa? Sayalah Umar bin Khattab yang ibu sebutkan dari tadi. Akhirnya Umar tidak marah. Setiap hari, setiap Jumat akan dikirimkan makanan ke sini. Dan tolonglah beritahu Umar kalau ada rakyat yang kelaparan lagi. Nah, begitulah khalifah memperhatikan rakyatnya, memangku jabatan publik ya dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Maka para pemimpin hari ini tidak usah kita protes, kita hanya menuntut saja, tolong penuhi hajat rakyat yang sekarang sudah pada kelaparan. Di wabah pandemi ini ditambah lagi wabah DBD yang sudah mulai pula, hujan sudah mulai sering turun, sarang nyamuk sudah banyak. Maka tolonglah pemimpin cari solusi sebelum DBD juga mewabah. Ini kita harapkan pemimpin kita adalah orang-orang yang bertakwa, yang sayang kepada rakyatnya, yang bertanggung jawab kepada Allah, terutama di akhir zaman nanti, di akhirat nanti bisa bersama rakyatnya mendapat ridha Allah, masuk surga firdaus bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Ini yang saya sampaikan. Semoga jemaah sekalian menambah sedikit inspirasi. Jadilah pemimpin yang amanah dalam kapasitas masing-masing, minimal sebagai kepala keluarga, pemimpin atas keluarganya, bertanggung jawab atas semua yang dipimpinnya. Mudah-mudahan pemimpin kita ke depan pemimpin yang amanah, pemimpin yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, sehingga sejahtera rakyat, terbentuklah negeri kita baldatun thayyibatun warahmatullahi. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.